Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prayoga dengan NIM 2020-2386. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum basis data lanjutan dengan dosen Pak Aji Setiawan. Di sini sudah terdapat beberapa soal dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 5, di mana soal ini kita akan kerjakan di MongoDB, dan Visual Code. Sebelum kita mengerjakan soalnya, awal-awal yang kita lakukan adalah membuat folder. Di mana di sini saya taruh di desktop agar biar lebih mudah untuk mencarinya dan memasukkan ke Gminder nanti. Di sini kita buat aja folder baru dengan nama wasbasis data. Habis itu kita ke Gmindernya. Gmindernya di sini saya masukkan secara manual di desktop ya. Terus habis itu kita ketikkan saja basis data yang tadi kita udah buat foldernya. Habis itu kita ketik lagi kode spasi titik, dan otomatis akan masuk ke ininya, studio code-nya. Jangan lupa juga buat menginstal JS-nya. Bahasa JS-nya ini kita install agar bisa kita pakai di studio code ini. Lanjut, kita konekkan dulu MongoDB Kompasnya. Jangan sampai lupa. Habis kita konekkan semuanya sudah siap, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Buatlah database akademik nama siswa dan sini akademik underscore mahasiswa, berarti nama kita sendiri. Oke, dan skema user underscore nama mahasiswa dan transaksi. Jadi ntar ada user dan transaksi. Oke. Kita ke awal yang kita buat. Pertama di sini kita MongoDB-nya itu akademik underscore Teguh Prayoga, nama saya sendiri. Habis itu kita ke bawah ini user underscore Teguh skema, kita buat juga. Habis itu di sini kita buat namanya jadi Teguh Prayoga, dan habis itu kita jalankan di terminal dengan menulis node spasi titik slash kebalik validasi spasi user.js. Kita jalankan dan hasilnya itu adalah berhasil disimpan. Baik, pertanyaan nomor 1 berhasil dijawab. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, tabelnya user. Di sini terdiri dari 2 ID. Pertama, nama kita sendiri dengan inisial sama alamat yang sudah sesuai dengan diri kita sendiri, dan ID yang kedua itu nama teman kita dengan inisial dan alamatnya sendiri. Oke, baik, lanjut ke studio code-nya. Kita buat ke user data. Di sini kita akan buat nama kita sendiri ya. Kita sendiri, yaitu Teguh Prayoga, inisialnya TP, alamat dan nama Bekasi, spesialisnya computer vision dan non SQL. Di sini saya samain aja spesialisnya sesuai soal yang ada. Lanjut ke buat ID yang kedua, itu saya menggunakan nama Bondan Winarno, inisialnya BW, alamat panggilannya dan spesialisnya IoT biar sesuai sama soalnya. Sudah. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu lanjut ke soal nomor 3.
itu tabel transaksi. Di sini tabel transaksinya. Oh iya, lupa. Validasi. Simpan. Itu. Jadi kita simpan. Di sini kita terminalnya ini. Nih, user data. Berhasil ditambahkan ya. Di sini tertera berada data berhasil disimpan. Oke, nomor 2 selesai ya. Lanjut ke nomor 3. Buat transaksi tabel dengan ID-nya yang pertama. Itu ada titel MongoDB training, deskripsinya training MongoDB, inisialnya AS, dan tag-nya MongoDB dan SQL nilainya 70. Begitupun ID yang kedua. ID yang kedua itu titelnya Cassandra Workshop, deskripsinya training Cassandra, inisialnya AS, tag-nya Cassandra, dan SQL nilainya 60, dan ID ketiga juga sama. Di sini ada titelnya beda ya, MySQL Workshop, habis itu nilainya 50 dan segala macam. Dan ID keempat itu titel IoT nilainya 80. Baik, kita langsung saja ke studio code-nya. Kita masukkan ke transaksi data ya. Transaksi data itu kita buat 4 ID. Berarti ya 4 ID. 4 ID kita buat. Yang pertama ada MongoDB Training dengan titelnya MongoDB Training. Description-nya Training MongoDB sama inisialnya TP. Nilainya 70 ya, sesuai soal. Dan nilai yang kedua 60. Nilai yang kedua 60. Yang ketiga 80 sesuai kita buat. Bukan itu yang keempat. Satu, dua. Ini yang ketiga. Yang ketiga nih, MySQL Workshop BW nilainya 50. Nilainya 50 ya. Oh, ya sama nilai 50. Baru yang keempat itu 80. 80. Ya, persis sama. Nah, ketika sudah kita buat, tidak kita masukkan keempat ID tersebut dan kita jalankan di terminal, akan terjadi data berhasil disimpan. Lanjut, kita ke pertanyaan nomor 4. Di sini ada MongoDB full Mongos. Inputkan data yang pertama pada user dan transaksi. Di sini kita ke validasi user, berarti ya kita akan menginputkan data user dan data transaksi. Di sini data usernya itu Teguh Prayoga ya. Dengan kita jalankan di terminal akan tertera berhasil disimpan, berarti sudah ya. Habis itu kita ke yang B, terdapat validasi pada collection user, yaitu pada file harus diisi dan tidak boleh kosong. Collection user, baik. Lanjut ke validasi user. Validasi user di sini yang dimaksud nama tidak boleh kosong yang ini. Ketika kita namanya kosongkan, itu kita ketika kita jalankan di terminalnya, maka yang tertulis data nama tidak ada, atau silakan diisi nama terlebih dahulu. Makanya kita harus isi nama ini sesuai nama kita. Di situ baru akan muncul, kita jalankan di terminal dan akan munculnya berhasil disimpan. Datanya berhasil disimpan. Jadi kita harus nulis dulu namanya biar nggak kosong. Karena kalau kosong dia tidak mau.
Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4C. Terdapat validasi pada collection transaksi yaitu VAT nilai dengan nilainya minimum 60 dan maksimum 90. Di sini kita ke studio code-nya. Di sini kita buat dengan minimum 60 dan maksimumnya 90. Dan yang terjadi apabila kita merubah nilai transaksi ini yang tadinya misalkan 55, kita ubah 55. Ketika kita jalankan di terminalnya, maka yang tertera di sini adalah fetch nilai 55 is less than minimum allowed value 60. Kenapa? Karena kita ketikkan 55 yang artinya itu adalah di bawah nilai minimumnya, yaitu nilai minimumnya adalah 60. Dan ketika kita masukkan nilai 95 di sini, yang terjadi fetch nilai 95 itu is more than maximum allowed value 90. Karena nilai maksimum 90, jadi ketika kita nulis 95 itu adalah maksimumnya itu 90 gitu. Jadi kita lanjut ke soal yang 4D, menampilkan seluruh data collection user dan transaksi. Menampilkan seluruh data collection user. Collection user itu nih, collection user data data. Di sini tertera ketika kita jalankan hasilnya ini. Aduh, inisialnya TP. Sini kita buat. Ini kita ketika jalankan node transaksi CS, maka yang terjadi itu MongoDB training CP sudah berhasil ya, nilainya 70 tuh ada. Kita lanjut ke menampilkan judul transaksi dengan nilai antara 60 sampai 80. Judul transaksi dengan nilai antara 60 sampai 80. Sini ke nilai transaksi. Kita buat seperti ini dengan judulnya 60 dan 80. Dan yang tertera di sini MongoDB Training, Cassandra Workshop, dan IoT. Sampai 8. Berarti ada yang hilang ya. Satu yang ID 3 MySQL. Ya, di sini MySQL Workshop tidak tertera karena nilainya itu dia 50, yang dimana di sini antara 60 sampai 80. Berarti 50 tidak ada. Hanya yang tertera itu di terminalnya hanya MongoDB underscore training, Cassandra Workshop, dan IoT. Lanjut, lakukan update data transaksi ID.
ID 4 yang nilai awalnya 80 sampai menjadi 90. Di sini kita buat dulu novel baru dengan update transaksi. Di sini saya sudah menekan 80 tadinya dan saya rubah menjadi 90, dan yang terjadi ID yang keempat itu kan titelnya IoT. Ya, IoT yang 80 jadi 90. ID keempatnya sudah berubah nilainya, yang tadi 80 menjadi 90. Berarti lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu menghapus data ID 03. Titelnya MCL Workshop, nilai 90, inisial SS, tag MySQL Relationship. Relasional, kita akan hapus data ID 03. Di sini kita buat file dengan nama delete transaksi. Habis itu kita kita akan delete data nomor 3 dengan cara memasukkan ID nomor 3. ID nomor 3-nya ini ketiga. Ada yang ketiga itu iya, SQL Workshop. Ada yang ketiga udah dirubah. Nah, di sini itu tadi ada 4 ya, ada 4 ID. Kita kita itu tadinya ada 4 ID, yang ID yang ketiga itu caranya kalau kita mau hapus itu kita copy dulu ID-nya, habis kita copy ID-nya, langsung kita pastekan di sini. Habis pastekan di sini, kita ke terminal dan otomatis datanya akan hilang. Titel MySQL Workshop-nya dan datanya akan hilang. Jadi yang tadi 50 kan, tadi 50 jadi 0. Baik, dari keseluruhan soal sudah saya coba jelaskan. Semoga penjelasan saya baik. Terima kasih buat Pak Haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.